Oke, hai guys. Maaf ya, karena ini mau ditayangkan di YouTube, jadi biar kayak YouTuber yang lain, pakai sapaannya pakai hai guys gitu. Jangan lupa nanti ya, like, comment, dan subscribe. Oke, baik saudara sekalian, sesuai janji saya ya sebelum kita jadwal PJJ gitu ya, saya akan jelaskan dulu materi perkuliahan gitu ya, sehingga nanti pada saat jadwal PJJ ya, kita tinggal mereview dan latihan soal. Oke ya. Baik, saudara sekalian, yang akan kita bahas kali ini adalah kemarin kita sudah ya akuntansi kantor pusat dan cabang, termasuk akuntansi untuk agen di dalamnya. Nah, kita langsung loncat saja. Ini slide-nya sudah saya update, jadi ada beberapa yang baru, nanti silahkan dibaca. Gitu ya. Oke. Jadi kita akan langsung masuk ke ini ya. Oke. Ya, slide ini sudah saya kombinasikan antara bahan ajar dengan workbook ya. Nanti silahkan saudara lihat dan bandingkan. Ya, baik, kita sekarang akan masuk ke materi lanjutan yang kemarin, yaitu home office dan brand relationship, dan ini special problem. Jadi ada beberapa yang selain kemarin transaksi biasa antara kantor pusat dan kantor cabang, ini ada beberapa transaksi yang agak spesial ya. Oke, jadi di samping yang transaksi biasa kemarin ada beberapa transaksi khusus, kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah transfer antar cabang. Seperti kita ketahui bahwa kantor pusat itu bisa saja memiliki banyak cabang. Nah, maka dari itu kemarin kita hanya membahas transfer kas dari kantor pusat kepada cabang atau sebaliknya dari cabang ke kantor pusat. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya antar cabang melakukan transfer kas? Hal yang sama juga terjadi kalau ada transfer barang dagangan antar cabang. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata kantor pusat ya mengirimkan barang ke kantor cabang ya, tapi tidak pada harga pokok atau kosnya. Jadi pada harga di atas kosnya. Ya, biasanya dengan mengenakan margin tertentu. Oke, yang pertama adalah transfer kas antar cabang. Nah, dalam kondisi tertentu, kantor pusat bisa saja memberi otorisasi kepada kantor cabang untuk saling melakukan transfer ya dengan persetujuan dan perintah kantor pusat. Nah, biasanya ya transaksi seperti ini akan diselesaikan dengan menggunakan akun kantor pusat. Jadi kalau cabang ya seakan-akan, dalam tanda petik, seakan-akan kas itu melewati kantor pusat, seakan-akan, walaupun sebetulnya tidak ya, langsung ke cabang. Misalnya ya, cabang 1 mengirim kas ke cabang 2 misalnya. Nah, maka dari itu ya sebetulnya kalau secara kronologis gitu ya, cabang 1 mengirim ke pusat dulu, baru pusat mengirim ke cabang 2 gitu ya. Nah, itu kalau dia cabang 1 ngirim ke kantor pusat baru ke cabang 2. Nah, sebenarnya gitu. Tapi di sini ini tidak lewat pusat ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, jadi cabang 1 dia keluar cash ya, Nah, dia tidak mempunyai akun branch 2. Ya, karena dia tidak melakukan investasi atau ini di cabang 2 gitu ya. Maka dari itu ya seakan-akan ini sebetulnya yang melakukan transfer adalah kantor pusat. Jadi seakan-akan uangnya ini diserahkan kantor pusat, ya, seakan-akan, sehingga akun home office, gitu ya, akun home office akan berkurang. Ya. Nah, cabang 2 ketika dapat transferan dari cabang 1, dia terima cash, ya, tapi sama ya, dia tidak punya akun brand 1 yang menunjukkan ya, karena cabang 1 dan cabang 2 itu setara ya. Bukan berarti cabang 1 melakukan investasi di cabang 2, bukan. Nah, itu sebetulnya seakan-akan diterima dari kantor pusat, sehingga menaikkan nilai modal ya, nilai equity ya, home office di cabang 2. Ya. Nilai modal kantor pusat di cabang 2.
Nah, kantor pusat sendiri, ya kantor pusat sendiri dengan transaksi itu, ya maka nilai investasi dia di cabang satu akan berkurang, ya. Dan ini reciprocal dengan ini, ya. Nah, kemudian nilai investasi, ya, investment in branch 2, ya cabang 2 akan bertambah. Jadi sebetulnya itu. Nah, ini sebetulnya kalau mau dibuat kronologis bisa ya. Nah, dari cabang 1 ke kantor pusat dulu. Jadi kantor pusat akan menjurnal cash pada brand 1. Ya, setelah itu ditransfer ke cabang 2. Maka branch 2 pada cash. Ya, tapi itu di sini ceritanya transfer itu tidak melewati kantor pusat. Oke, semuanya bisa di logika ya. Jadi jangan hafalkan jurnalnya ya. Jangan dihafalkan jurnalnya. Tapi di logika jurnalnya. Oke, nah berikutnya adalah transfer barang dagangan antar cabang. Saya nggak tahu harus menunggu. Oke, satu cabang gitu ya bisa juga dengan otorisasi kantor pusat itu mentransfer barang ya sama dengan kas tadi ya ke cabang lainnya. Nah, sama ini juga akan diselesaikan dengan akun home office ya. Seakan-akan ya dari cabang itu ke kantor pusat dulu baru setelah itu ke cabang yang lain. Nah, biaya pengangkutan atau transportation ya, dibebankan ke cabang yang menerima. Nah, sama kalau misalnya kantor pusat itu mengirim barang ke cabang, kalau di sana ada transportasi, maka meskipun transportasi itu yang bayari misalnya kantor pusat, tapi freight in atau transportation in itu akan dicatat oleh cabang yang menerima. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya cabang 1 mengirim barang dagangan ke cabang 2, nah, maka yang menanggung adalah cabang 2. Nah, namun maksimal yang diakui ya sebagai beban oleh cabang yang menerima adalah sebesar pengiriman biasa dari kantor pusat. Jadi ada maksimalnya yang diakui oleh cabang yang terima dari cabang satunya tadi. Jadi kalau cabang 1 ngirim ke cabang 2 barang gitu ya, maka kalau si cabang 1 membayar biaya transportasi, itu nanti yang nyatet break in-nya itu adalah cabang 2 yang terima. Nah, tapi ya kalau misalnya break in-nya seandainya barang itu dikirim dari kantor pusat, ternyata biaya pengirimannya tidak lebih dari misalnya nih ya, cabang A ngirim ke cabang 2, ya ini aja langsung aja ke ilustrasi ya, langsung aja ke ilustrasi. Nah, kalau misalnya biaya pengangkutannya lebih besar, maka akan ditanggung oleh kantor pusat. Contoh, kantor pusat mengirimkan barang ke cabang 1 senilai 4.500 ditambah biaya pengangkutan 600. Nah, lalu cabang 1 diperintahkan oleh kantor pusat untuk mengirimkan barang itu ke cabang 2. Nah, cabang 1 membayar biaya pengangkutan sebesar 450. Oke, jika transfer ke cabang 2 dilakukan dari kantor pusat, biaya pengangkutannya hanya sebesar 650. Ya. Nah, maka sebetulnya secara total ya biaya transportasinya itu jadi 1.050. Ya, jadi 1.050. Nah, nanti ya kantor cabang 2 yang terima itu hanya akan menanggung transportation in sebesar 650. Sisanya akan ditanggung oleh kantor pusat. Nah, kita lihat ya. Oke, kalau kronologisnya begini ya. Ini kalau di bahan ajar tampilannya agak beda. Oke, pertama adalah kantor pusat ngirim ke cabang 1. Ya. Maka jurnalnya adalah ya shipment to brand 1 ya. Ini sebesar kosnya ya, ini sebesar kosnya 4.500. Terus ada biaya transportasi 600 ya. Ada biaya transportasi 600 yang bayari kantor pusat ya. Tapi yang nanggung adalah cabang yang menerima. Ya. Maka keluar cash kantor pusat. Nah, tapi karena itu sebetulnya adalah bebannya cabang, maka karena bayari, maka akan menaikkan nilai investasi di cabang 1. Ya, brand 1. Oke. Berikutnya, cabang 1 akan mencatat shipment from home office sebesar cost-nya, dan dia akan mencatat freight in sebesar 600. Sebesar 600. Oke. Berikutnya, dia akan mengakui kenaikan nilai modal dari kantor pusat di cabang 1. Makanya home office
yaitu sebesar 5.100. Nah, ternyata berikutnya cabang 1 diperintahkan kantor pusat untuk mengirimkan barang itu ke cabang 2. Nah, dan biaya transportasinya adalah sebesar 450 ya, dari cabang 1 ke cabang 2. Maka yang pertama adalah ya, pengiriman yang ini, barang itu bukan separohnya atau setengahnya, tapi semuanya dikirim ke cabang 2. Maka yang diterima dari kantor pusat ini oleh cabang 1 dikirim semua ke cabang 2. Maka kita lihat ya, shipment from home office ini ya hilang ya, karena dikirimkan ke cabang 2 hilang. Freight end-nya ya juga hilang. Nah, tapi ya cabang 1 itu bayari kantor pusat dalam tanda petik ya. Sebetulnya yang dibayari si cabang. Ya, sebetulnya yang dibayari cabang karena nanti yang mencatat freight in itu cabang. Tapi intinya kantor cabang 1 ini bayari biaya transportasi yang bukan beban dia. Maka dari itu nggak mungkin di sini dibebankan, ya beda kayak ini ya. Nggak mungkin di sini dibebankan ke brand 1, di sini nggak mungkin dibebankan ke brand 2 gitu ya. Nah, karena nggak punya account brand 2 gitu, karena setara ya, cabang 1 tidak memiliki investasi atau ini di cabang 2. Maka dari itu di situ ya seakan-akan bayari kantor pusat. Ya, maka selain mengembalikan dalam tanda petik ini mengembalikan ya, sebenarnya bukan mengembalikan sih gitu ya. Tapi karena tidak jadi di dalam tanda petik dimiliki di cabang 1 gitu ya. Maka ini karena ditransfer ke cabang 2 gitu ya. Plus harus bayari ini, maka modal ya, nilai modal yang ditanamkan di cabang 1 jadi berkurang sebesar 5.500. Nah, cabang 2 begitu menerima barang dari cabang 1, dia mencatat shipment from home office sebesar cost-nya. Kemudian dia mencatat freight in maksimal sebesar seandainya pengiriman itu dilakukan langsung oleh kantor pusat ke cabang 2. Ya, biaya pengangkutannya itu hanya 650. Maka dia hanya mencatat freight in sebesar 650. Oke, dan itu tetap ya sekali lagi ya, dianggap pengirimannya tetap dari kantor pusat. Bukan dari cabang 1 ya. Jadi sekali lagi di sini juga nggak boleh mencatat investasi misalnya mencatat cabang 1 seakan-akan sebagai pemilik dari cabang 2 juga. Jadi sekali lagi semuanya lewat dalam tanda petik seakan-akan ya lewat kantor pusat. Maka di sini akan menambah nilai modal. Jadi seakan-akan pengiriman ini dilakukan oleh kantor pusat. Oke, maka nilai modal kantor pusat akan bertambah jadi sebesar ini. Nah, kantor pusat ya, akhirnya, jadi ini kalau urut-urutannya gini ya, ini ke sini ya, terus ke sini, dan terakhir ke sini. Gitu ya. Oke, nah kantor pusat berikutnya adalah, nah dia kan di sini mencatat shipment to brand 1. Nah, padahal sekarang barangnya itu sebetulnya dikirimkan ke cabang 2 walaupun lewat cabang 1. Maka shipment to brand 1 dihilangkan, dieliminasi. Dan sekarang diganti dengan shipment to branch 2 sebesar harga pokoknya. Nah, berikutnya adalah awalnya ya ketika mengirimkan barang ke cabang 1 itu mencatat kenaikan investasi sebesar 5.100. Ya. Maka ini juga harus begitu ternyata barangnya itu oleh cabang 1 dikirimkan ke cabang 2, maka berarti berkurang juga nilainya. Nah, tapi ya berkurangnya bukan hanya sebesar 5.100, tapi 5.550. Nah, jadi nilai investasi di brand 1 ya, itu berkurang 5.550. Terdiri dari ini pengiriman dulu 5.100 ditambah brand 1 itu nalangi, bayari. Yang bayari itu kan seakan-akan cabang 1 itu mengirimkan cash ke kantor pusat. Makanya nilai ininya jadi ya nilai modal
kantor pusat di cabang 1 berkurang, maka nilai investasi kantor pusat di cabang 1 juga berkurang dengan jumlah yang sama. Oke. Nah, berikutnya karena barang itu ternyata kemudian dikirimkan ke cabang 2, maka mengakui kenaikan investasi di cabang 2 ya sebesar 5.150. Nah, tadi ya total biaya transportasinya ya, ada 2 kali ini. Ya, totalnya adalah totalnya adalah ini. Total biaya transportasinya adalah 1.050. Oke. Nah, cabang 2 itu hanya mengakui freight in sebesar 650. Maka dari itu sebesar 400 ini diakui oleh kantor pusat dan ini diakui sebagai kerugian loss, excess freight. Ya. Oke, karena harusnya kalau ngirim langsung ke cabang 2 itu hanya 650, tapi karena lewat cabang 1, maka total biaya pengirimannya jadi 1.050. Jadi 400-nya adalah loss. Oke. Nah, berikutnya adalah pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga eceran. Nah, kantor pusat dapat mengirimkan barang ke cabang pada harga selain kos. Ya. Tadi kita contoh sebelumnya itu selalu pada harga kos. Ada 2 kemungkinan, yaitu kesepakatan. Ya. Jadi ada margin tertentu ditambah persentase keuntungan tertentu. Nah, bisa juga pada harga jual eceran. Ya, harga jual eceran. Jadi biasanya kantor pusat jual itu berapa, itu juga yang digunakan ketika harga itu yang ketika mentransfer ke kantor cabang. Nah, ketika ini terjadi, maka nanti saat menyusun laporan keuangan gabungan ada beberapa jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, jadi billing atas pengiriman barang, jadi shipment to branch, gitu ya, atas pengiriman barang kantor pusat bisa saja tidak pada harga kosnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ada beberapa ini. Tujuannya salah satu adalah untuk menyembunyikan harga pokok sesungguhnya kepada kantor cabang. Sehingga kantor cabang itu tahunya, misalnya ini ya, kantor pusat punya inventory senilai 100. Nah, biasanya kan dikirim kantor cabang menerima shipment from home office juga 100. Nah, sekarang enggak. 100 itu misalnya dikenakan margin 10%. Nah, makanya jadi dikirim pada billing ya sebesar 110. Nah, kantor cabang tahunya ya kosnya dari barang itu 110 sehingga dia tidak mungkin menjual 109, 108. Pasti menjual di atas 110. Nah, padahal kalau dia menjual pada harga 110 aja barang harga yang dia terima dari kantor pusat itu sebetulnya dia sudah menghasilkan untung ya, menghasilkan profit sebesar 10 sebetulnya. Ya, maka dari itu ya itu tadi biar menyemangati lah ya, memaksimalkan proses penjualan di kantor cabang. Jadi memang di sini sengaja disembunyikan. Oke. Nah, maka nantinya di sini ya, kantor pusat akan mencatat sebetulnya di dalamnya itu ada unrealized profit. Nah, nanti ya, begitu cabang berhasil menjual itu ke pihak luar, menjual barang yang diperoleh dari kantor pusat itu, maka nanti unrealized profit itu akan realisasi dan itu akan diakui sebagai branch income. Nah, ini akan berpengaruh juga ke inventory ya. Nah, nantinya ketika nyusun laporan keuangan gabungan logikanya, misalnya nih kantor pusat mengirimkan barang kosnya 100, marginnya 10%, sehingga dikirim ke kantor cabang 110. Ternyata nggak laku, ya sehingga itu jadi ending inventory-nya cabang 110. Nah, ketika nanti digabungkan, ending inventory-nya cabang yang dilaporkan 110 itu sebetulnya dalam sudut pandang ya ketika pusat dan cabang itu digabungkan jadi satu. Karena memang satu perusahaan ya, jadi digabungkan jadi satu laporan, sebetulnya cost dari inventory itu bukan 110, tapi 100. Nanti maka sama kayak nyusun laporan keuangan konsolidasi, itu unrealized profit itu harus dieliminasi juga. Itu harus dieliminasi. Oke, nah contohnya adalah ya, barang dagangan dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan
kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan, jika ada margin 20% di sana, maka kantor pusat tetap akan mencatat shipment to brand ya, sebesar cost-nya ya, 10.000. Nanti ini maka akan ada saldo juga di akhir ini ya. Di akhir periode antara harusnya shipment to brand dengan shipment from home office itu reciprocal. Nah, saldonya harusnya sama. Nah, tapi ya, kalau pengirimannya dilakukan di atas harga kos, harga pokok, maka menjadi tidak reciprocal. Dan yang bikin tidak reciprocal itu karena adanya unrealized profit di dalamnya. Sehingga nanti juga harus dieliminasi, ya. Dieliminasi. Oke. Ya, shipment to brand sebesar harga pokok. Di situ kantor pusat mengakui ada unrealized profit di dalamnya ya, sebesar 2.000. Nah, kemudian brands diakui kenaikan investasi di brand sebesar 12.000. Nah, brand sendiri tidak tahu berapakah harga pokok dari, ya dia tahunya ya harga pokok dari barang itu ya 12.000. Makanya ketika dia terima barang dari kantor pusat, maka brands akan mencatat ya, shipment from home office pada home office sebesar 12.000. Ya, oke. Nah, nanti sekali lagi ya, kalau seandainya ya nanti pada akhir tahun misalnya gitu ya, semua barang ini terjual ke pihak luar berapapun ya, kan nggak mungkin jualnya di bawah 12 kan ya. Berapapun terjual ke pihak luar, misalnya nih terjual pada harga 13. Maka sebetulnya ya, kantor cabang itu menghasilkan laba ini 2.000 ditambah 1 ya. Jadi 13.000 ya ditambah 1.000, sebetulnya laba branch income ya itu sebetulnya adalah 3.000 ya. Jadi sekali lagi kalau kantor cabang berhasil menjual ini sebesar 13.000, brand sendiri cuma mengakui profit 1.000, tapi sebetulnya ya profit branch itu adalah 3.000 sebetulnya ya. Jadi nah ini ya, oke. Jika pada akhir periode kantor pusat akan melakukan penyesuaian terhadap unrealized, jadi pada akhir periode kantor pusat akan melakukan penyesuaian terhadap unrealized profit yang sudah terrealisasi. Nah, pada misalnya ya pada akhir periode brands melaporkan inventory 8.400 dan COGS 3.600. Oke, saya cek dulu. Oh iya, ya. Dari 12.000 itu, ya, dari 12.000 itu ya, yang tidak terjual 8.400, yang terjual 3.600. Nah, maka sebetulnya dalam sudut pandangnya kantor pusat, inventory itu nilainya sebetulnya adalah ya ending inventory itu nilainya sebetulnya adalah 7.000. Harga pokoknya di dalamnya ada berarti ada dalam ending inventory itu ada unrealized profit 1.400 dalam ending inventory. Nah, sementara yang laku terjual itu 3.600. Nah, dalam 3.600 itu sebetulnya cost-nya adalah 3.000. Berarti sebetulnya ada unrealized profit sebesar 600 yang terrealisasi. Maka ya, pada akhir tahun ketika kantor pusat tahu berapa ending inventory-nya kantor cabang, berapa yang berhasil dijual dan masih jadi ending inventory, maka kantor pusat akan membuat jurnal penyesuaian. Ya. Jadi unrealized profit-nya itu diakui ya, realisasi. Dari 2.000 ini realisasi sebesar 600. Ya. Jadi 2.000 ini 1.400 belum terrealisasi karena masih ada di ending inventory belum terjual 1.400 ya. Nah, yang 600-nya itu terrealisasi. Nah, maka dari itu di situ diakui ya unrealized profit-nya dikurangi dan diakui sebagai branch income karena itu sebetulnya adalah income-nya si branch. Ya, nah, kalau kantor cabang ternyata selain dapat inventory dari kantor pusat, dia juga beli sendiri, maka nanti harus dilakukan pemisahan biar bisa ketahuan ya, biar bisa ketahuan mana ini kantor pusat yang realisasi, unrealized profit yang realisasi. Jadi harus diidentifikasi mana yang dari kantor pusat dan mana yang beli sendiri.
Oke. Nah, hal yang sama juga terjadi sebetulnya kalau kantor pusat mengirimkan pada harga jual eceran. Ini kurang lebih juga relatif sama sebetulnya. Nah, baik saudara sekalian, sekarang kita akan masuk ke ilustrasinya. Ilustrasi ini sengaja tidak saya buat di slide karena tampilannya nanti mungkin menjadi kurang bagus gitu ya. Oke, ilustrasi ini saya ambilkan dari bahan ajar, tapi saya rekonstruksi ulang. Oke, saya jelaskan biar saudara nanti kalau baca bahan ajar, kenapa dari rekonstruksi Pak? Oke, enggak masalah sebetulnya. Ini hanya masalah sudut pandang saja terkait dengan barangkali persepsi saja ya. Enggak masalah. Silahkan kalau mau baca bahan ajar, silahkan, enggak masalah, bagus. Gitu ya. Nah kalau di bahan ajar, jadi gini ceritanya ya. Oke. Ini adalah neraca dari kantor pusat dan cabang pada akhir tahun 2009. Akhir tahun 2009. Ini 31 Desember 2009. Ini kantor pusat secara terpisah ya. Ini terpisah. Ini adalah balance sheet-nya kantor pusat akhir tahun 2009. Dan ini adalah balance sheet-nya cabang. Sama di tahun yang sama. Oke, dan ini adalah balance sheet gabungan. Balance sheet gabungan sudah dikombinasi. Nah, mungkin kita akan lihat ya, ketika dikombinasi ini akan ada sedikit beda. Ini mohon maaf, ini juga mungkin sekali lagi tergantung aturan main ya. Di sini cabang, di sini jangan kaget, nah sekali lagi tergantung aturan main, nggak ada yang salah. Cabang di sini boleh mencatat aset ya, aset tetap, nggak masalah, gitu, karena tergantung aturan main. Oke, kita lihat ya di sini ya inventory ya, mana ini inventory. Nah, inventory kantor pusat yang terpisah ya, inventory-nya kantor pusat itu 100. Inventory-nya cabang itu 45. Ya, 45. Tapi ketika dilakukan combine ya, gabungan laporan keuangan bukan 145 tapi 140. Kenapa? Nah, karena ceritanya ketika dilakukan kombinasi itu ceritanya adalah inventory yang ada di kantor cabang 45.000 itu ya, ada dua sumber. Yang dibeli dari luar itu 20.000, yang diperoleh dari kantor pusat ya shipment from home office 25.000. Nah, padahal ya pengirimannya dari kantor pusat itu ada margin 25%. Maka sebetulnya dalam sudut pandangnya kantor pusat, ya, cost dari inventory itu adalah 20.000. Ya, costnya 20.000. Ya, maka 20.000 ya, ditambah 20.000. Ya, jadi kok 25.000 yang diperoleh dari kantor pusat itu sebetulnya costnya adalah 2.000. Di dalamnya ada unrealized profit sebesar 5.000 yang belum terrealisasi. Ya, maka total ending inventory-nya branch ya cabang dalam sudut pandangnya kantor pusat itu bukan 45 tapi 40.000 ya. 20.000 diperoleh dari luar dan 20.000 diperoleh dari kantor pusat. Oke. Berikutnya adalah, nah ini sampai di sini sebenarnya masih sama dengan yang saya rekonstruksi tadi ya. Oke, ini adalah jurnal yang terjadi pada tahun 2010. Jadi ini akhir tahun 2009, kondisi akhir tahun 2009 atau awal tahun 2020. Kemudian ini adalah transaksi antara transaksi pusat dan cabang pada tahun 2010. Oke, ini biasa, mungkin kita ini satu-satu, mungkin familiar ya. Pertama adalah pembelian secara kredit, ya, baik yang dilakukan oleh home office maupun dilakukan oleh branch. Ya, jurnalnya seperti biasa, ini metode periodik. Ya. Oke, purchase pada akun payable, ya, baik di kantor pusat maupun di cabang. Kemudian kantor pusat melakukan pengiriman barang ke kantor cabang dengan marginnya seperti tadi, sama marginnya 25%, cost-nya 48.000. Ya, cost-nya 48.000. Maka kantor pusat akan mencatat ya, shipment to brand ini sebesar cost-nya. Kemudian marginnya ya 25% dari kali 48 ya, diakui sebagai unreleased intercompany inventory profit atau mungkin kalau ini bisa disingkat unreleased profit. Unreleased profit sebesar 12.000.
Nah, tapi di branch ya itu akan dicatat shipment from office. Dia nggak tahu, pokoknya tahunnya adalah tagihannya 60.000, ya, 60.000. Maka dia akan mencatat shipment from office sebesar 60.000 ya, dan mengakui kenaikan nilai modal home office. Ya. Berikutnya adalah dilakukan penjualan secara kredit baik di kantor pusat maupun cabang. Jurnalnya seperti biasa, receivable pada sales, kemudian dilakukan penerimaan pembayaran piutang ya sama, cash pada account receivable. Ini yang dilakukan oleh masing-masing. Ya. Dilakukan pembayaran utang atas pembelian, ya, walaupun ini termasuk pembelian-pembelian yang lain ya. Jumlahnya sama, account payable pada cash, ya, pembayaran beban-beban, expense pada cash. Kemudian kantor pusat, ya, kantor pusat melakukan pengumuman dan pembayaran dividen, ya, pengumuman dan pembayaran. Ya. Ya, sebenarnya jurnalnya 2 kali ya. Mungkin dividen pada dividen payable pada cash, ya, tapi digabung aja nggak apa-apa. Dividen pada cash. Ya. Oke. Karena kantor pusat itu ya tetap di sini bentuknya PT, ya, PT dan punya pemegang saham. Nah, kalau kantor cabang itu kan dimilikinya oleh kantor pusat. Ya. Jadi nggak ada kantor cabang membagikan dividen, itu nggak ada ya, karena 100% dia dimiliki oleh kantor pusat. Oke, berikutnya adalah setoran dari kantor cabang ke pusat. Oke, kantor cabang menyetorkan uang ke kantor pusat. Di sini cash berkurang, nilai modal kantor pusat berkurang. Oke, di sini diterima cash dan nilai investasi di branch berkurang. Nah, kemudian dicatat penyusutan aset tetap. Nah, ini jangan kaget gitu ya. Di sini ya boleh ya, cabang boleh mencatat aset tetap. Maka dari itu berarti boleh mencatat accumulated depreciation. Jadi tapi tergantung tergantung aturan mainnya. Ya. Nah, terakhir adalah ini jurnal penyesuaian sebetulnya. Ya, jurnal penyesuaiannya ada 2, penyesuaian untuk inventory ya. Saldo awal ditutup, ya, dimunculkan saldo akhir hasil stock of none. Ya. Nah ini kan saldo inventory awal tahun, ini kalau di ini 100, ini 45 kan ya. Nah, maka ditutup saldo awal, oke, 145, nah, karena ini periodik ya, maka pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian ya. Ini jurnal penyesuaian semi penutup ya. Nah, jadi menyesuaikan saldo inventory, dilakukan stock of none. Nah, ternyata hasil stock of none, ya, hasil stock of none adalah ending inventory di home office 80, jadi di home office 80, di branch 30. Ya, maka dimunculkanlah ini inventory hasil stock of none. Ya, merchandise inventory ya, pada income summary. Hasil stock of none. Nah, di brand sendiri ya, 30 itu yang 10 dibeli dari pihak luar, ya, dibeli oleh brand dari pihak luar, yang 20 diperoleh dari kantor pusat. Dan itu pada harga tagihan yang di dalamnya ada 25% profit. Oke, nah ini mohon maaf kalau di bahan ajar, ini langsung dibuat dari sini, ini langsung dibuat ininya seperti ini. Langsung dibuat income statement-nya branch di sini gitu ya. Terus kemudian ini sekaligus langsung jurnal eliminasi, baru di sini akun-akun kantor pusat ditutup. Ya, ditutup. Nah, ini mohon maaf, nah ini saya rekonstruksi, ini masalah perbedaan ini aja. Nah, ini sampai di sini sama ya, sampai di sini sama. Ya, tapi setelah transaksi tahun 2010 ini, kemudian saya susun dulu income statement. Nah, ini sebetulnya potongan dari ini sih, potongan dari ini ya, potongan dari sini sebetulnya. Nah, ini potongan dari sini. Oke. Tapi saya ini dulu income statement, ya, income statement. Jadi income statementnya seperti ini, kita lihat ya. Nah, oke, di sini branch ya, itu melaporkannya. Cara ngitung income statementnya mungkin kemarin ini ya. Jadi ini ya, beginning inventory, ya, ditambah purchase, ya, ditambah shipment from home office, ya, maka itu adalah merchandise atau good available for sale.
Ya, jadi shipment from home office itu akan ini. Jadi sumbernya dia dua. Ya, sumber inventorinya dua. Dari beli sendiri dan dari kantor pusat. Ya, makanya ini beginning inventory ya ditambah dengan purchase ditambah pengiriman dari kantor pusat, maka berarti ini adalah barang yang tersedia untuk dijual. Nah, pada akhir tahun ya ternyata tidak laku dari total yang tersedia 130, tidak laku, belum laku dijual 30 ending inventory. Hasil stok of 6 di gudang 30.000. Berarti yang terjual adalah 100.000. Ya. Ini berikutnya, ini harusnya ini ada gross profitnya. Mungkin nih, keliwat ini kayaknya. Nah, keliwat. Nah, terus ada gross profitnya, sales ini harusnya dikurangi COGS ya. Berarti 25 ya. Ini kayaknya ini kelewat. 125 ya dikurangi COGS 100 ya, berarti gross profitnya 25, expense-nya 20, berarti net income-nya cabang adalah 5. Nah, ya, ini dulu. Net income-nya cabang adalah 5.000. Nah, maka berdasarkan income statement itu, cabang akan membuat jurnal penutup. Nah, ini kalau menurut saya, ininya kronologisnya begitu. Ini juga sama sih, cuma masalahnya di sini taruh di bawah. Ya nggak masalah, ya. Closing-nya ditaruh di bawah. Sebetulnya masalahnya. Maksudnya sebetulnya kronologisnya saya yakin. Nah, maka ditutup ya. Ini adalah jurnal penutup. Ya. Oke, jurnal ini ya. Jurnal penyesuaian dan penutup ya. Oke, jadi di kantor cabang ini jurnal penutupnya sebetulnya ini digabung ya. Ada beberapa versi jurnal penutup. Yang pertama adalah sales ke income summary gitu ya. Setelah itu income summary pada purchase, pada expense. Setelah itu baru income summary pada home office gitu ya. Tapi ini digabung ya, ini digabung. Jadi tidak dipisah jadi dua ya. Ini sales ya, semua yang bersaldo kredit di debit dan semua yang bersaldo debit di kredit. Ya, selisihnya itu ke income summary. Dan ini pasti sebesar, logikanya adalah sebesar net income. Loh Pak, kok ini nggak sebesar net income Pak 20.000? Nah, karena kalau perusahaan dagang itu ada income summary ini. Nah, ya, ada income summary. Mungkin masih ingat ya. Harus saldo income summary itu pasti akan sama dengan saldo net income. Coba dilihat ya. Income summary di sini 45 ya, di debit 45, di kredit 30. Terus di kredit 20, berarti totalnya di kredit 50, ya kan? Di kredit 50, di debit 45, berarti saldonya adalah kredit 5. Ya, maka biar berikutnya adalah ini jurnal penutup atau closing nomor 3 ya. Jurnal penutup nomor 3. Income summary pada home office. Ini tujuannya ada dua, mengenolkan saldo income summary, ya, mengenolkan saldo income summary. Jadi saldo income summary sama dengan 5.000. Dari mana itu Pak? Nah ini. Di sini di debit 45, di kredit 30, nah, kemudian di kredit lagi 20. Ya, maka saldo income summary-nya adalah kredit sebesar 5. Maka dari itu dia nggak boleh punya saldo, maka dinolkan. Nah, terus itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah mentransfer net income menambah modal. Nah, karena ini kantor cabang, modalnya adalah pemiliknya adalah kantor pusat, maka seluruh net income itu ditransfer ke akun home office. Nah, ini ya net income. Makanya saldo income summary itu pasti harus sama dengan saldo net income. Kalau tidak sama pasti salah. Ya. Nah, jadi ini adalah sebesar net income. Sebesar net income sekaligus sebesar saldo income summary. Nah, begitu kantor pusat tahu ya bahwa cabang itu menghasilkan laba bersih net income 5.000, maka kayak metode equity ya, kayak metode equity, maka mengakui kenaikan ya, mengakui income from branch atau branch income ya pada dan mengakui kenaikan nilai branch ya, gitu ya. Oke, ini mohon maaf sedikit kalau saudara nanti baca bahan ajar sedikit berbeda. Kalau di sini ini di closing ya,
ini di closing juga, tapi kalau ini saya buat bertahap. Karena ini mohon maaf, kalau dalam sudut pandang saya, jurnal ini adalah jurnal adjustment. Sama kayak investment pada income from, ya, itu adalah jurnal adjustment di Indo, gitu ya. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa ini saya taruh di bawah. Ini jangan bingung, ya, tolong dibandingkan ini hanya masalah persepsi aja, masalah persepsi. Ini boleh juga begini boleh. Ya, tapi kalau ini saya turunkan ke bawah. Jadi ini ya, begitu ini ditutup ya, untuk menutup laba cabang, kantor pusat membuat jurnal penyesuaian. Membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui laba cabang. Ya, kayak investment pada income from. Ya. Nah, setelah itu, ya, selain itu, begitu kantor pusat tahu, kantor cabang ending inventory-nya ada berapa? Ending inventory-nya ternyata ada 100.000. Ya, ada 100.000. Nah, 100.000 itu ending inventory-nya 30 ternyata. Nah, ending inventory-nya 30. Nah, ya berarti ending inventory 30. Nah, maka ini kita lihat ya. Nah, ini juga saya ubah sedikit dari bahan ajar ininya. Oke, jadi gini ceritanya. Nah, maka ya, jadi gini. Di branch ini dia punya beginning inventory 45. Diperoleh dari luar 20, mudah-mudahan masih ingat ceritanya saudara tadi, dan diperoleh dari kantor pusat 25. Sebetulnya yang diperoleh dari kantor pusat itu karena ditransfer dengan margin 25%, maka sebetulnya 25 itu adalah cost-nya 20, ada unrealized profit 5.000 di dalam beginning inventory. Nah, kemudian selama setahun ada shipment from home office 60.000. Ya, masih ingat ini? Ini ada shipment from home office 60.000. Nah, 60.000 itu sebetulnya adalah ini semuanya diperoleh dari kantor pusat ya. Nah, cost-nya adalah 48. Ada unrealized profit 12 di situ. Nah, cost-nya adalah 48. Ada unrealized profit 12 di situ. Ini saya tambahi ya. Ini mohon maaf, ini saya tambahi di bahan ajar tidak ada. Oke. Nah, maka ya merchandise available for sale ya, available for sale ini ya, yang dari home office ya, bukan total ya. Kalau total di sini merchandise available for sale-nya adalah 130. Ini saya ini 130 kalau yang total. Oke. Tapi berarti yang merchandise available yang diperoleh dari luar adalah 80. Totalnya harusnya sama ini. Sama ya. Beda ya. Diperoleh dari home office. Ini diperoleh dari luar, ini kok salah. Karena semuanya diperoleh. Ya. Berarti ada purchase, apakah ada purchase 60? Oke, mungkin ada purchase yang lain. Maaf. Ya tadi ini saya tapi ini nih, intinya gini, ya. Nih, terus kemudian ya kemudian yang diperoleh dari kantor pusat itu nanti kita telusuri yang itu. Ini 85 ya, 85. Nah, ternyata pada akhir periode ya, ending inventory-nya 30. Yang ini ya, 30. Nah, 30 itu 10 dari pihak luar dari purchase ya, yang 20 dari kantor pusat. Maka 10 dari pihak luar, 20 dari kantor pusat. Oke, maka sebetulnya ya pergerakannya gini ya, pergerakannya di unrealized profit itu awal tahun ada unrealized profit 5.000. Ya, kemudian pengiriman tahun ini ada unrealized profit 12.000. Oke, sehingga saldo unrealized profit 17.000. Nah, ternyata yang belum terrealisasi karena masih ada di ending inventory. Jadi pada akhir tahun itu ada ending inventory 20.000. Di 20.000, total ending inventory-nya branch 30.000. Nah, yang diperoleh dari kantor pusat adalah 20.000. Nah, sebetulnya dalam 20.000 itu cost-nya adalah 16.000 dan ada unrealized profit 4.000 di sana. Maka sebetulnya
cost inventory senilai 20.000 itu costnya 16.000. Nah, dengan kata lain ya berarti yang terjual ya, yang inventory yang diperoleh dari kantor pusat yang terjual itu nilainya di branch 65. Nah, 65 itu sebetulnya dalam sudut pandang kantor pusat itu costnya 52. Nah, di dalamnya ada unrealized profit 13.000. Jadi maka sebetulnya ada 13.000 dari 17.000 itu ya, dari 17.000 saldo unrealized profit yang 13.000 terrealisasi, yang 4.000 belum terrealisasi karena masih jadi ending inventory. Maka dari itu di situ dibuatlah jurnal unrealized, ini yang terrealisasi 13.000 terrealisasi. Maka dibuatlah jurnal unrealized profit dikurangi karena terrealisasi, dan itu sebetulnya adalah hasil usahanya si cabang. Ya, makanya di situ diakui branch income 13.000. Ya. Ini saldo sebelum penyesuaian. Kalau di Banajar ini saldo sebelum penyesuaian 17.000. Saldo yang dibutuhkan. Saldo yang dibutuhkan itu maksudnya saldo akhir ini ya, di ending inventory. Ini saya ganti. Ini mungkin kalimatnya agak beda karena saya ganti. Ya, oke. Ini sebetulnya di home office di kantor pusat ya, ini adalah apa? Ini adalah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan kondisi yang ada di cabang. Nah, barulah setelah itu, ini saya pindahkan ya, kalau di Banajar sedikit berbeda. Ini saya pindahkan ke bawah sini. Ya. Ini kalau ini di sini, kemudian di sini ini terpisah, di sini saya gabungkan. Biar kalau saudara baca dua-duanya nggak bingung misalnya baca. Saya nggak yakin saya ada yang baca dua-duanya. Ya. Nah, berikutnya adalah ini closing entry di kantor pusat. Ya, ini seperti biasa ya. Semua yang bersaldo ini, semua yang bersaldo. Ini mohon maaf. Ini sebetulnya kalau sudah masuk di sini 100 dan 80, ini harusnya sih sudah nggak masuk di sini. Nah, ini harusnya udah nggak masuk di sini. Ya. Oke. Nah, tapi nggak tahu saldonya pas apa enggak. Gitu ya. Oke, nanti silakan dicek saldonya pas enggak. Harusnya sih nggak masuk karena sama dengan kayak ini tadi. Gitu ya, sama dengan ini. Nah, ini kan sebetulnya kalau sudah ini di sini, ini udah enggak ini lagi di sini. Maka ini juga sama. Saya juga baru lihat di situ ada ya. Ya. Jadi dua kali nih. Jadi dua kali. Ya. Oke. Nanti kita cek lagi ya. Nah, tapi gitu. Nah, intinya adalah kantor pusat di situ ya ada laba 76.000. Ya. Termasuk di dalam 76.000 itu adalah laba yang diperoleh dari cabang sebesar 18. Nah, ini sebetulnya 18 dari mana, Pak? 18 itu sebetulnya adalah ini branch income 5.000 ya, ditambah dengan 13.000 tadi ya, tinggal 13.000 tadi hasil ini tadi sebetulnya yang sudah terrealisasi dari penjualan unrealized profit yang terrealisasi. Makanya branch income-nya ya, di sini walaupun si branch hanya mencatat net income 5.000, tapi si kantor pusat mengakui. Nah, itulah kenapa ini saya naikkan ya, jurnal penutupnya saya naikkan sebelum ini. Kalau biar saudara tahu, oh dari mana sih kok di kertas kerja ini kok ada saldo 18.000? Itu adalah dari sini. Dari ini. Oke. Nah, jadi itu. Makanya di situ kantor pusat mengakui ini. Net income 76. Nah, ini ya seperti dia membuat closing juga. Closingnya sama ya. Termasuk branch income ini juga ikut di closing. Karena ini sama dengan revenue. Jadi semua yang bersaldo kredit ditutup, ya, semua yang bersaldo debit ditutup. Selisihnya
pasti akan sama dengan net income. Ya, selisihnya pasti income summary ini. Ya, income summary ini hati-hati ya. Income summary di sini ini sebetulnya bukan 76 nih di sini. Ya, karena tadi 76 itu karena ada ini inventory dan inventory di sini. Ini pasti bukan 76. Bukan 76. Tapi totalnya ya, total selisihnya pasti 76. Dari mana Pak 76 itu? Ini ya, sama ini. Nah, income summary ini. Sama kayak tadi ini ya, sama kayak itu ya. Jadi ini ditambah ini ya, ditambah ini ya, itu pasti 76, pasti 76. Kalau enggak salah. Tadi kenapa Pak ini 76? Ya, karena tadi ini inventory awal dan akhir dimasukkan di sini. Ini dimasukkan juga di sini. Dimasukkan di sini. Makanya di situ 76 sama dengan. Nanti saya perbaiki lagi biar sederhana. Ya. Maka kemudian ini seperti biasa jurnal closing nomor 3 ya, net income ditransfer menambah returning. Karena ini bentuknya PT ya, kantor pusat itu. Net income, nah terus setelah itu dividen ditutup mengurangi returning. Gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan gabungan. Ini mirip, cara menyusunnya mirip laporan keuangan konsolidasi. Nah, oke ya. Prinsip dasarnya adalah semuanya dijumlahkan. Kecuali ada beberapa hal yang harus disesuaikan atau dieliminasi. Kenapa yang harus dieliminasi? Ini branch income jelas harus dieliminasi. Karena branch income itu diperoleh dari branch. Ya, branch. Nah, padahal itu tadi, branch dan home office ini satu entitas. Nanti nggak mungkin dia memperoleh income dari dirinya sendiri. Maka di sini harus nol. Ya. Nah, sekali lagi di sini kenapa 18? Padahal di sini si branch hanya melaporkan net income 5.000. Ya, karena ada 13.000 ini tadi. Ya. Ada 13.000 unreleased profit. Ini yang disembunyikan oleh kantor pusat. Sebetulnya itu hasil usahanya cabang ya, hasil usahanya cabang. Ya, oke. Nah, itu yang harus dieliminasi. Nah, ini yang harus dieliminasi juga shipment from home office dan shipment to branch. Ini juga harus dieliminasi. Oke, harusnya jumlahnya sama, harusnya. Kalau transfernya at cost pada harga pokok. Tapi karena transfernya bukan at cost, transfernya ada margin, maka selisihnya 12.000 itu adalah karena unreleased profit. Oke, unreleased profit ini dilaporkan sebagai kontra account dari inventory. Ya, kontra account dari inventory. Ya, ini unreleased profit awal 4.000, ya, unreleased profit maaf. Oh, oke, saldonya 4.000 akhir ini ya. Saldo akhir 4.000. Akhirnya 4.000. Tapi ini nanti juga ini harus nol. Saldo akhirnya 4.000 tadi. Oke. Nah, karena adjustment ini ya, kan ini adjustment 13.000. Padahal awalnya adalah unreleased profit itu awalnya ya, saldo awal ditambah ini, saldo awal 5.000 ditambah 12.017. Nah, realisasi 13, maka saldonya jadi 4.000. Ini juga harus dinolkan. Ya. Terus yang jelas harus dinolkan adalah branch dan home office ya, tapi home office-nya sama kayak ini ya, returning awal. Home office pre-closing. Itu yang jelas yang harus dieliminasi. Oke, maka ya jurnal eliminasinya adalah ini juga jangan lupa inventorinya ya, ini 30 ya. Ending inventorinya branch itu 10 dari luar ya, 10 dari luar, 20 dari kantor pusat. Nah,
20 dari kantor pusat itu sebetulnya 20 dari kantor pusat itu sebetulnya kosnya adalah 16. Sebetulnya kosnya 16. Yang 4.000 adalah unrealized profit. Ya, maka ini harus dibawa ke kosnya yang 20 ya. Jadi ini 30 dikurangi 4. Ya, 26. Jadi maka jurnal adjustment dan eliminasinya adalah yang pertama, branch income ini harus dieliminasi. Ya, oke. Maka branch income saldonya kredit, maka di debit. Besar 18.000. Oke. Nah, eliminasinya terhadap apa? Yang pertama adalah kenapa saldonya 18.000 branch income ini? Yang pertama adalah karena ini. Ya, karena net income-nya branch 5.000. Dan itu sudah membuat saldo branch naik. Ya, kenaikan saldo branch. Maka dari itu, ya, kenaikan branch di situ dieliminasi. Oke, yang kedua, karena unrealized profit yang terrealisasi. Unrealized profit yang terrealisasi. Maka di situ kita ini unrealized profit. Jadi ini seakan-akan sih sebetulnya kayak memunculkan unrealized profit ya, padahal enggak. Ini nanti pada akhirnya unrealized profitnya akan ini. Cuma di sini Di sini ini sebetulnya hanya proses untuk ini gitu. Oh, branch income itu dari mana? Oh, branch income 18 dieliminasi. Oke. Pada akhirnya nanti unrealized profit akan hilang juga gitu, teman. Branch income ini 18 karena dua sumber ini. Ya. Oke, berikutnya. Shipment to branch dan shipment from home office harus dieliminasi. Shipment to branch itu ada di bukunya HO. Oke, kalau di ini gini ya. Ini di bukunya office. Ini di bukunya branch, ini di bukunya home office. Unrealized profit juga ada di bukunya home office. Nah, kalau ini shipment from home office ini ada di bukunya. Tapi sekali lagi ya, jurnal eliminasi ini hanya dibuat ketika nyusun laporan keuangan gabungan. Ya, tidak mempengaruhi buku masing-masing. Unrealized profit ini ada di ya. Oke, tadi ini dieliminasi. Shipment to branch saldonya 48. Shipment to branch. Ya, shipment to branch itu saldonya kredit. Maka biar jadi 0, dia di debit. Saldonya 48. Nah, shipment from home office itu saldonya debit. Biar jadi 0 di kredit. Nilainya 60. Ya, selisihnya karena ada unrealized profit. Ya. Di sini unrealized profitnya dieliminasi. Ini proses ini aja sudah unrealized profit ini muncul di sini ini hanya proses penghilangan aja, muncul dan hilang. Nanti kita lihat ya. Oke, nah berikutnya adalah sama kayak ini, ada unrealized profit ending inventory. Nah, jadi di dalam inventory 30 ini 10 dari pihak luar, 20 dari home office. Nah, 20 itu sebetulnya cost-nya adalah 16. Maka ya, ini harus dibawa ke cost-nya. Maka inventory harus dikurangi di situ. Inventory harus dikurangi. Nah, dalam sudut pandang dalam tanda petik gabungan konsolidasi gitu, gabungan gitu ya. Oke, ending inventory yang terlalu tinggi ini mengakibatkan COGS menjadi terlalu rendah, maka dari itu COGS. Ya. Oke. Berikutnya ini sama kayak ini ya. Unrealized profit ending inventory kalau kita melakukan ini ya. Nah, ini adalah unrealized profit beginning. Unrealized profit beginning. Di dalam inventory awal ya. Oh ini, di dalam inventory awal itu ada 5.000 unrealized profit. Ada 5.000 unrealized profit.
maka dibuat ini unrealized profit pada COGS. Jadi ini sebenarnya proses unrealized profit ini cuma ini aja nanti. Nah, terakhir adalah home office ditutup branch, ditutup pada branch. Ini sama kayak ini ya, kayak equity ditutup pada investment. Nah, kita lihat di sini, maka setelah dibuat journal adjustment dan eliminasi, ya, branch jadi 0, gitu ya. Shipment from home office dan shipment to branch jadi 0. Ya, nah, beginning inventory, ya, beginning inventory-nya di sini apa tadi? Di ini tadi, ya, atau bisa juga di COGS sebetulnya. Ini ada unrealized profit di beginning inventory. Oke, kemudian ini ya, unrealized profit yang di ending inventory tadi. Ini sebenarnya bisa langsung ke COGS juga efeknya. Ya, atau karena di sini kalau di jurnal ini ya COGS bisa ke merchandise inventory ending, COGS merchandise inventory beginning ya. Ini kalau di ini bisa saja dua-duanya menambah dan mengurangi di sini efeknya. Ya, yang ini dan ini. Ya. Ini unrealized profit pada beginning inventory, ini unrealized profit pada ending inventory. Ya. Oke, berikutnya ini home office jadi 0. Ya. Brand juga jadi 0. Nah, ini unrealized profit ini sebetulnya yang ini. Ya, sebetulnya adalah gini. Saldo awalnya 5.000, ya, saldo awalnya 5.000 ditambah 12.000 terrealisasi 13. Maka saldo ininya adalah 4.000. Ya. Saldo awal di dalam ending inventory, dalam beginning inventory ada unrealized profit 5.000. Terus pengiriman tahun ini ada unrealized profit 12.000, saldonya 17. Dan pada akhir tahun dari 17.000 itu ya, 13.000 terrealisasi, 4.000-nya masih ada di ending inventory-nya branch. Oke, jadi itu baik saudara sekalian, kurang lebih itu mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya. Jadi sebenarnya nggak sampai 1,5 jam. Oke, silahkan dipelajari. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ajukan. Ini sebentar lagi mungkin akan saya di YouTube dan di Google Drive. Silahkan dilihat. Nah, besok atau kapanpun ya, pas PJJ nanti kita review sebentar. Setelah itu kita bisa latihan. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa.